Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Moh saja. Ibu Winnie ini sebenarnya rekan-rekan di sini, para PK Bapas dan Sakti Peksos serta perwakilan LPA yang saya hormati dan selalu saya taruh respect telah bekerja dengan keras sebagai frontliners adalah pemberi contoh bahwa seorang pengembang masyarakat dalam kapasitas beliau adalah pegiat LPA di Tulungagung itu harus mempunyai kompetensi komunikasi. Jadi sebelum saya share screen, saya ingin berbicara pentingnya para pengembang masyarakat dalam konteks ABH yaitu Sakti Peksos atau PK Bapas atau pegiat LPA dalam konteks ini harus memiliki kompetensi komunikasi. Contoh-contohnya tadi ada dua, yaitu ingin saya highlight lagi. Yang pertama adalah ketika beliau menemukan angka-angka statistik itu tidak menjelaskan apa yang mendorong anak itu untuk melakukan tindak kenakalan, maka beliau memakai strategi telepon langsung PK Bapas. Ini membutuhkan keterampilan komunikasi, sense-nya ada ketika beliau sebagai researcher peneliti bilang, oh saya memerlukan alasan lebih dari data angka, maka saya punya koneksi dan saya tidak segan-segan untuk menelpon. Itu contoh bagus, praktik baik yang bisa kita lakukan. Dan yang kedua adalah pada metode advokasi, beliau memberikan contoh satu yaitu tunggu momen yang tepat untuk masukan atau rekomendasi ini efektif didengar. Contoh dalam public hearing di DPRD atau bertemu sekda dan bupati langsung dengan fasilitator LPA ataupun lembaga-lembaga terkait. Terima kasih Bu Winnie atas praktik-praktik baiknya. Perkenankan saya share screen hari ini mengenai pendek, bentuknya adalah workshop nanti. Kita workshopkan saja manajemen data dan diseminasi dalam konteks ABH. Yang Pak Muhammadun bisa dihubungi di alamat email tersebut dan nomor HP tersebut ya. Oke. Tujuannya kita mempunyai dua sebenarnya. Yang pertama secara singkat saja nanti untuk refresher, untuk penyegaran kembali mengenai materi data itu apa dan bagaimana kita kelola data itu dalam konteks penanganan permasalahan anak yang lebih luas daripada ABH. Karena seperti Bunda kita tadi Bu Winnie bilang bahwa sebenarnya isu-isu penanganan ABH ini bukan hanya untuk penanganan mereka yang sudah berkasus, tetapi bil khusus kita sebagai orang tua dan petugas untuk perlindungan anak adalah bagaimana mencegah anak supaya tidak berurusan dengan hukum. Lalu tujuan kedua adalah memahami cara pemerolehan dan guna data, serta terkait dengan hambatan-hambatan praktikal di lapangan yang diutarakan oleh rekan-rekan kemarin di lapangan. Pak, bagaimana supaya lebih hemat waktu ya Pak untuk nyari dan menggunakan data tersebut? Nah, sesi kepelatihan ini akan kita bawakan dalam bentuk lokakarya. Jadi nanti memang saat Bapak, Ibu, dan juga narasumber kita di sini ada keluangan waktu, mohon untuk memberikan tanggapan sehingga tidak ada jawaban yang salah gitu. Kita perbaiki sama-sama ya. Marilah mengacu pada bentuk pertama yaitu data. Data kita rujuk sebagai kumpulan kejadian-kejadian kualitatif. Betul sekali Bu Winnie tadi, yaitu deskripsi faktor-faktor apa atau alasan-alasan apa yang membuat anak itu menjadi masuk dalam hitungan-hitungan statistik sebagai pelaku atau korban atau saksi untuk urusan hukum. Nah, data itu bisa kita cari sendiri dalam kapasitas kita semua sebagai pegiat untuk isu perlindungan anak, bil khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, atau juga kita bisa merujuk kepada kompilasi data yang sudah disediakan oleh lembaga. Sebagai contoh, Ibu Winnie telah menjelaskan tadi Primero atau Sistem Database Pemasyarakatan atau SDP. Nah, sekarang marilah kita coba bermain-main sebentar supaya agak rileks dan juga menyegarkan pikiran kita. Saya akan memberi waktu 10 detik kepada Anda semua. Nanti kita bahas pelan-pelan, tidak ada jawaban yang salah. Di dua baris berikut ini, saya ingin Anda berpikir
dan nanti memberikan tanggapan mengenai mana sih yang data itu, apakah nomor 1 mengenai contoh kondisi kesehatan anak yang berhadapan dengan hukum, atau SPSS, atau Atlas sebagai contoh, atau tentang umur terbanyak pelaku untuk tindak kenakalan remaja di Bapas 2 Mataram sebagai contoh. Silahkan dipikirkan dulu dalam 10 detik, Bapak akan hitung dari sini dan kita bisa saling berbicara. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin ada rekan yang ingin memberikan tanggapan, 1 atau 2 orang. Kalau tidak, saya akan tembak Pak Eko dan Bu Winnie. Oke, silakan. Pak Eko ingin mencoba? Silakan Pak Eko. Kita main-main bareng untuk rekan-rekan. Mari kita coba bareng-bareng aja, nggih. Nah, kalau Pak, kalau saya ingin lihat mana itu yang data, Pak, kita rujuk pada definisi data. Data adalah apa? Fakta-fakta kualitatif. Contoh, kondisi kesehatan anak yang berhadapan dengan hukum ini gimana? Sakit masuk data atau sehat? Maka itu data. Nah, sakit itu pada deskripsi sakit apa, bagaimana tingkat keparahannya, itu adalah data-data kualitatif. Berapa banyak anak ABH yang mempunyai gejala sakit fisik maupun sakit untuk gangguan stres atau mental, itu adalah data-data kuantitatif. Nah, oke. Yang kedua adalah SPSS. SPSS dan nomor 3 Atlas itu sebenarnya hanya salah satu contoh tools. Mereka bukan data. Seringkali ada mispersepsi antara Pak, datanya saya peroleh dari Atlas atau SPSS. Bukan, itu hanya alat saja untuk mengolah data supaya kita mudah untuk membuat analisis. Itu ya yang saya merahkan di sini. Nah, analisis sendiri itu apa? Saya akan workshopkan dalam 10 detik lagi. Silakan kita berpikir, Pak, kalau saya sebagai PK Bapas atau Sakti Peksos atau pegiat LPA memperoleh data, yaitu sejumlah anak yang berhadapan dengan hukum, kondisi fisiknya sakit, secara mental dia stres karena diproses untuk diversi dan itu pertama kali dia untuk mengalami proses diversi. Nah, data ini saya apakan? Kan gitu. Maka kita analisis. Analisis itu apa? Bayangkan sebuah ballpoint. Nah, untuk memudahkan proses analisis itu begini Bapak Ibu, nggih. Kita punya ballpoint di sini. Memisahkan komponen-komponen dalam satu ballpoint utuh ini disebut proses analisis. Jadi contoh, Anda punya satu profil anak yang berhadapan dengan hukum. Bagaimana saya menganalisisnya, Pak, untuk sebuah laporan litmas atau untuk sebuah laporan untuk lapsos? Maka Anda bisa menganalisis dari, kalau pulpen ini, lihat apakah di dalam itu ada pair-nya, yang dalam hal ini bisa jadi kondisi kesehatan anak yang bersangkutan. Lalu apakah ada bantalan tinta yang bisa jadi dalam konteks kita itu adalah kondisi keluarga dan pola asuh keluarga yang bersangkutan. Ini tidak bisa diceritakan dalam data-data angka. Karenanya nanti kita sepakati, Pak, mengingat saya memahami sekarang bahwa data seperti itu penting untuk melakukan proses analisis, ya. Maka bagaimana supaya waktu saya itu hemat untuk mengcapture, menangkap data-data analisis yang penting tadi, Pak, supaya dalam periode ke depan bisa ada tindakan-tindakan preventif, gitu, nggih. Mari kita teruskan. Nah, analisis tadi sebenarnya yang diperoleh dari data-data itu berguna untuk memberikan informasi. Nah, informasi ini apa? Hasil olah data lewat analisis tadi untuk memberikan jawaban-jawaban pertanyaan. Marilah kita sekarang beranjak balik ke slide sebelumnya untuk melihat
data-data mana yang berguna untuk pencegahan dan data-data mana yang berguna untuk penanganan. Kalau kita balik ke sini, maka kita lihat bahwa rentang umur terbanyak pelaku kenakalan anak di Bapas 2 Mataram ini berguna untuk penanganan, yaitu pada usia tumbuh kembang mana dan terapi apa yang tepat untuk kita berikan di usia umur dia. Dan dalam jangka panjang juga bisa sebenarnya memberi prediksi untuk pencegahan, yaitu ternyata menurut laporan statistik dan data-data deskripsi kualitatif di sini lebih banyak anak-anak ini usia SMP yaitu 13 sampai masuk SMA yaitu usia 16. Nah, data kualitatif menjelaskan bahwa itu sebagian besar diyakini karena pola asuh. Maka tindak pencegahannya adalah perbaikan pola asuh di keluarga lewat metode-metode praktik pekerjaan sosial yang akan kita bahas berikutnya. Marilah kita lanjut. Nah, dalam informasi dalam konteks profesi, kita akan membawakan tupoksi PK Bapas dan tupoksi Sakti Peksos yang ada irisan sebenarnya. Dalam MK nomor 1 tahun 98 kita mempunyai tupoksi PK Bapas yaitu penyediaan penelitian kemasyarakatan. Lalu juga memberikan data pada sidang tim pengamat maupun peradilan. Kembali kita berurusan dengan data. Dan yang penting juga adalah memberikan layanan pembimbingan multi stakeholder. Ada kaitan yang erat dengan tugas Sakti Peksos di luar peradilan dan Bapas. Yang pertama adalah Sakti Peksos itu berfungsi sebagai pendamping pelaksana untuk program kesejahteraan sosial anak. Lewat cara apa? Mengatasi permasalahan anak dan keluarga. Ini adalah metode pembimbingan juga untuk pencegahan. Dengan cara apa? Mendayaguna berbagai resource baik pada tingkat individu anak ABH yang bersangkutan maupun keluarganya dan lembaga serta lingkungan masyarakatnya. Dalam konteks profesi, kita juga bisa melihat bagaimana penggunaan data itu menjadi penting untuk menunjang profesionalitas Anda, yaitu saat proses diversi atau bahkan lebih buruk lagi kalau terpaksa sekali ya ada sidang perkara anak, maka hakim memutuskan di sidang tersebut harus ada pekerja sosial dan dilengkapi dengan laporan data sosial sesuai edaran hakim di tahun 71 sudah disadari itu. Untuk apa kehadiran Peksos dalam konteks PK Bapas dan laporan data sosial itu? Tentu saja untuk memberikan pendapat kedua, memperkaya persepsi hakim. Kenapa harus diperkaya? Supaya keputusan hukum nanti menjadi paling tepat untuk masa depan anak kita. Nah, karena menyinggung pentingnya data tadi, baik data kuantitatif yang sudah ada dalam SDP sebagai contoh, yang harus kita perkaya dengan perspektif multi stakeholder untuk deskripsi kualitatif untuk mengungkap kalau angka tinggi ABH di Dompu sebagai contoh, kenapa? Tadi sudah dicontohkan dengan sangat bagus oleh perwakilan dari Dompu, yaitu Pak, karena ini terjadi perkelahian remaja Pak, ada trennya Pak, yaitu dengan penggunaan panah dan itu lebih banyak di malam hari. Kami punya, kalau dibantu dengan polisi brief dari LPA atau lembaga lain, kami punya rekomendasi yaitu pembatasan jam malam lebih dulu deh Pak. Namun sejauh ini kan kami belum menemukan mekanismenya. Itu data-data yang sangat penting. Terima kasih perwakilan dari Dompu ya yang telah mengungkap data tersebut. Namun data-data tersebut memang harus dikelola dalam sebuah kegiatan manajemen data yang lebih sistematik. Dalam istilah Bunda Winnie tadi ya, marilah kita lihat
bagaimana cara-cara untuk mengelola data secara lebih sistematik. Sistematik ini teratur, Bapak Ibu, lebih tertata, lebih teratur, sehingga tujuannya bisa lebih tercapai atau efektif. Nah, marilah kita lihat bahwa PK Bapas dan Sakti Peksos itu mempunyai kewajiban membuat laporan. Kalau PK Bapas disebut Litmas, kalau dalam Sakti Peksos disebut Lapsos. Itu idealnya memang harus dilengkapi dengan data-data kualitatif yang mengungkapkan faktor-faktor dan mengapa. Karena apa? Kajian untuk akademik bahwa baik Sakti Peksos maupun PK Bapas itu bisa disebut pekerja sosial kehakiman atau social workers and correctional field. Correctional itu artinya membenahi perilaku. Nah, membenahi perilaku itu tidak harus selalu itu terjadi dulu, tapi bisa tanda-tanda itu dicegah sehingga tidak harus berhadapan dengan hukum. Karenanya, data-data kualitatif yang diharap memang adalah data diri tentang klien, keluarga klien yang berpotensi untuk berurusan dengan hukum, serta kondisi masyarakatnya bagaimana. Apakah mendorong untuk pencegahan atau justru mendorong untuk anak itu melakukan tindak pidana dalam konteks ABH. Nah, hal ini akan memberi kita ya data diri tentang klien, keluarga, kondisi masyarakat. Itu akan memberi kita kekayaan mengenai latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak itu berpotensi jika belum berurusan ya, dan karenanya harus kita cegah untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Ini merupakan pendekatan mikro untuk terapi individual dan terapi keluarga maupun pendekatan tengah-tengah meso untuk melihat bagaimana masyarakat itu bisa diberdayakan lewat sosialisasi, advokasi, penyadaran untuk mendorong sebuah lingkungan yang lebih kondusif untuk mencegah anak berurusan dengan hukum. Ini adalah ketiga metode tadi ya, terapi individu untuk anak yang berpotensi lewat penguatan kapasitas guru BK di sekolah yang dicontohkan oleh Bunda Winnie tadi, atau PK Bapas mempunyai keluangan waktu untuk melakukan home visit, kunjungan untuk mengetahui kondisi keluarga dan melakukan diskusi dengan keluarganya sebagai bentuk dari family therapy, atau Sakti Peksos memberikan sosialisasi praktik-praktik baik dan lingkungan yang lebih kondusif untuk pencegahan anak berhadapan dengan hukum di sebuah desa dalam konteks meso, yaitu pemberdayaan masyarakat, adalah 3 dari 6 metode pekerjaan sosial yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya kita juga perlu membahas untuk pengertian dan tujuan manajemen data. Pak, kalau saya sudah mempunyai data-data tadi, Pak, alhamdulillah saya bisa menyiapkan data lebih lengkap dan lebih rinci mengenai deskripsi klien, kondisi keluarganya bagaimana, dukungan masyarakatnya bagaimana, apakah baik atau buruk, baik buruknya di mana Anda bisa list, yang membuat latar belakang itu harus saya kelola bagaimana ya Pak. Oke, kita kelola bahwa data tadi harus dipastikan yang pertama yaitu accuracy, bahwa keakuratan data memang betul-betul kita dapat dari sumber yang terpercaya, baik dari lapangan maupun data seperti yang disediakan oleh lembaga pemerintahan seperti Primero ya. Jangan khawatir mengenai isu diskrepensi ya, yaitu Pak, data di Primero dan data di SDP kok saya temukan berbeda ya Pak gitu. Jangan khawatir dulu, yang penting Anda mengetahui data menurut Primero untuk satu isu, data menurut SDP untuk satu isu, dan kita lihat nanti akademisi bisa membantu Anda untuk metodologinya mungkin berbeda sehingga data yang dihasilkan berbeda. Namun yang paling penting adalah keakuratan data itu tidak harus selalu pada pertengkaran kok datanya tidak sesuai, bukan, tetapi pada kondisi-kondisi kualitatif yang mendorong munculnya angka-angka tadi.
sehingga kita bisa menyediakan sebuah data yang updated, yang mutakhir, dan aman untuk digunakan oleh para Sakti Peksos, PK Bapas, pegiat LPA untuk merencanakan sebuah intervensi yang tersedia bagi para pemakai. Nah, kegiatannya bagaimana? Kumpulkan data, cara mudah bagaimana? Akses website yang menyediakan seperti Primero. Jika kurang bagaimana Pak? Telepon para pegiat lapangannya seperti yang dianjurkan oleh Bu Winnie tadi. Atau kalau saya ingin fieldwork Pak, datang ke lapangan, bagus. Anda melakukan home visit, selain melakukan kegiatan untuk terapi keluarga, juga sebenarnya mengumpulkan data, yaitu melihat kondisi keluarganya, respon-respon anggota keluarganya terhadap isu yang Anda lempar, dan melihat lingkungan keluarga tempat anak berpotensi ABH tersebut. Nah, data-data yang diperoleh tadi Anda harus pelihara dalam konteks aman, yaitu confidential, tidak perlu dibagi ke orang yang tidak perlu mengetahuinya, dan Anda organisasi, Anda tata dalam cara yang sedemikian rupa untuk mengambil keputusan. Marilah kita lihat contoh-contohnya. Dalam Litmas, Ibu Winnie, saya mempunyai ini masukan juga yang bagus untuk Litmas ini. Kami sangat berterima kasih kepada para PK Bapas bahwa Anda telah menyediakan sebuah laporan yang bagus sekali untuk penelitian kemasyarakatan. Akan lebih berguna bagi kita semua jika di Litmas itu ada juga deskripsi mengenai pendekatan-pendekatan terhadap klien yang Pelunggu Sami lakukan, yaitu yang merupakan bagian dari tupoksi PK Bapas sebenarnya, yaitu bagaimana membuat hubungan baik dengan klien dan keluarganya. Untuk mendapatkan data apa Pak? Kita bisa mencatat data-data yang terkait dengan behavioral, perilaku. Nah, ini penting sekali. Data-data perilaku si anak, data-data perilaku keluarganya, itu merupakan data penting untuk mendukung menggali data mengenai kenapa seorang anak itu akhirnya berurusan dengan hukum. Nah, kendala kita adalah waktu. Saya memahami itu. Merupakan sentimen bersama baik praktisi di lapangan yang profesional maupun akademisi di universitas yang bekerja sama erat dengan Anda untuk membungkuskan data-data itu dalam sebuah laporan yang meyakinkan. Itu adalah, Pak, Long, waktu kita terbatas gimana ya Pak? Mari kita catat data-data pokok tadi yang terkait dengan perilaku, kondisi, tanggapan-tanggapan, ya, itu dalam kata kunci saja. Kata kunci apa Pak? Dalam tabel ini saya terangkan, yaitu Anda catat di setting apa. Contoh home visit dalam situasi lagi nih, home visit, situasi informal, ruang keluarga. Itu saja kata kuncinya. Lalu waktu Anda boleh catat pokok 10.8.20, artinya pada tanggal 10 bulan Agustus 2020. Tidak perlu kalimat-kalimat utuh karena itu tidak efisien waktu Anda. Lalu Anda catat V itu verbal. Verbal itu omongan-omongan apa saja yang dikeluarkan baik oleh anak dalam terapi individual yang Anda lakukan maupun dalam family session terapi dengan anggota-anggota keluarga maupun dengan pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Omongan-omongan apa saja yang muncul dari pegiat-pegiat masyarakat yang Anda sedang bersosialisasi, itu penting. Catat saja pendek-pendek, yaitu contoh 10.8.20 sudah kita lakukan, lalu kemudian 12.10 pada jam 12.10, maksudnya Kades bilang Kades .2 tidak peduli. Nah, itu data-data rahasia yang penting bagi Anda untuk Anda catat. Nah, gitu, ya. Atau Kades bilang prihatin buat panja. Nah, gitu, itu data-data yang penting untuk Anda catat, ya. Atau minta maaf kalau dalam sesi terapi individual klien mungkin bilang
Dek mele, semisal gitu. Oh, dek mele adalah bentuk penolakan yang penting. Lihat juga selain omongan verbal, lihat non verbal. Bagaimana ketika dia bilang dek mele? Apakah ada rasa takut atau ada rasa marah yang Anda lihat dari mimik muka dan gerak-gerik badan dia? Itu penting sekali untuk Anda catat ringkas sebagai data-data kualitatif. Ya, kita lanjutkan. Nah, pendekatan dalam masyarakat tadi sebenarnya juga memberi data kepada Anda yang berfungsi untuk memperkaya lapsos ataupun litmas Anda dalam tupoksi masing-masing. Pak, kalau pendekatan dalam lingkungan masyarakat memang memberi data apa? Ini mungkin terceplos ungkapan-ungkapan yang menjelaskan faktor yang berkontribusi terhadap kenakalan anak. Perhatikan kata kunci seperti lingkungannya gimana, rumahnya itu sesempit apa. Karena dari definisi kesehatan kan anak supaya sejahtera, sosial, fisik maupun psikisnya adalah mempunyai ruang itu minimal 9 meter persegi kan begitu. Kalau Anda lihat fisik rumahnya itu memang sangat sempit, anggota keluarganya banyak, atapnya rendah, tidak ada ventilasi, mungkin itu berkontribusi. Dan Anda catat, kalau boleh dengan izin Anda boleh memotretnya, tetapi minta izin dulu. Itu memperkaya data laporan lapsos dan litmas Anda. Lalu kemudian dalam sebuah sesi terapi home visit untuk keluarga, data apa yang sekalian kita sosialisasi dan pembimbingan Pak? Saya juga bisa mendapatkan data apa? Contoh-contoh data yang bisa Anda catat, baik itu verbal maupun non-verbalnya adalah tanggapan anggota keluarga yang bersangkutan. Baik itu tanggapan lisan maupun mimik dan gerak-gerik, serta kemajuan apa yang Anda rasakan dalam proses home visit berikutnya. Atau bahkan bentuk penolakan apa dan kenapa, itu Anda catat ringkas saja. Ini adalah catatan penting namanya anecdotal notes yang berguna ketika satu catatan anekdot dalam 1, 2, 3 kali pertemuan Anda ringkas, itu akan membentuk sebuah pola kemiripan-kemiripan perilaku yang bisa Anda laporkan. Ini tidak perlu untuk pengarsipan, Anda bisa baca sendiri. Intinya adalah data tadi harus diarsip dalam bentuk apa? Dalam bentuk digital saat ini, ya. Oke, bagaimana caranya? Nanti kita bisa latihkan. Kalau itu sebuah kebutuhan, kita bisa latihkan. Yang penting adalah dalam litmas dan lapsos, Anda juga data-data seperti tadi itu bisa membantu kebutuhan untuk analisis, kebutuhan pelatihan kerja. Semisal dalam bentuk term of reference, Anda mengajukan, oh ternyata anak-anak yang berada pada hukum Pak di PK Bapas kami cenderung untuk lebih memerlukan latihan kerja pada sistem las Pak daripada menjahit. Selama ini kan menjahit mulu, tapi ternyata ada analisis kebutuhan seperti ini. Itu analisis kebutuhan seperti itu bisa Anda dapat dari data-data kualitatif ketika Anda turun lapangan, baik melakukan sosialisasi seperti intervensi family therapy dan home visit, maupun memang untuk tujuan penelitian ansih, yaitu mencari data lapangan. Nah, adakah bentuk lain Pak untuk saya ini mensosialisasikan data-data tadi, atau disebut namanya diseminasi. Diseminasi itu artinya mensuarakan temuan-temuan data lapangan yang sudah Anda tata, yang sudah Anda deskripsikan, dan angka-angkanya ada itu didiseminasikan kemana saja Pak, selain laporan litmas saya atau lapsos kalau untuk Sakti Peksos, selain juga untuk analisis kebutuhan latihan kerja bagi PK Bapas. Bentuk-bentuk lain bisa kita pikirkan seperti ini di lembar penutup ini ya, yaitu sesuai keputusan dari Kementerian Kehakiman dan Kementerian Sosial, selain sebagai tenaga profesional di lapangan, Anda itu juga mempunyai tugas mulia, yaitu sebagai agen perubahan. Dalam arti apa? Kebijakan-kebijakan kementerian Anda, Kemenkumham maupun Kemensos, yang ternyata Anda temukan gap atau
kesenjangan yang terjadi di lapangan dari data-data yang Anda temukan tadi itu merupakan materi inti dari analisis kebijakan. Nah, analisis kebijakan itu telah Bunda Winnie tadi tampilkan dalam sebuah infografis, ya, yang dimaksudkan untuk memberikan policy brief. Policy brief itu artinya ringkasan untuk perubahan kebijakan yang lebih baik. Jadi peraturan atau kebijakan kita harus waspadai sebagai bukan benda mati, tetapi bisa kita perbaiki. Nah, itu lewat temuan-temuan yang sangat bagus Anda di lapangan, yang kami para akademisi bisa membantu mengolahkan menjadi infografis contoh di situ. Yaitu kalau dalam sebuah penelitian kami, yang kalau Anda tertarik nanti drive Google-nya untuk mengenai rincian dari data mentah, bagaimana saya merubahnya menjadi dataset, lalu bagaimana tabulasi dataset itu saya rubah menjadi sebuah infografis seperti ini, itu bisa Anda akses di drive Google tersebut untuk sebuah ide, untuk bekerja sama, Anda bekerja sama, Anda tidak sendirian. Anda, para PK Bapas dan Sakti Peksos adalah pegiat-pegiat yang sangat kami hormati, ya, untuk kami bantu dari sisi akademisi di kampus untuk mengolahkan data-data Anda, dan para pegiat LPA sebagai gerakan sipil di lapangan untuk membantu menyuarakan kepada para pengambil kebijakan di luar tupoksi Anda supaya kerja Anda bisa didengar dan ditindaklanjuti. Demikian ya, pendek dari Bapak, kita diskusikan dalam diskusi lisan lebih lanjut yang interaktif. Dan juga Ibu Winnie harapan menjelang pukul 10 kita lanjut. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go.